Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah Kusumawati dengan NIM C1C020020 yang merupakan mahasiswa Universitas Unja dari Prodi Akuntansi kelas R09. Pada kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Akuntansi Keperilakuan yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CRKNR, CSRS. Dan pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan itu berjudul Pengantar Akuntansi Keperilakuan. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang pembukaan, saya akan langsung melanjutkan kepada pembahasan materi. Yang pertama, cakupan dan tujuan ilmu keperilakuan. Apa sih itu ilmu keperilakuan? Jadi menurut Bernard Berelson dan G.A. Steiner, ilmu perilaku adalah bidang ilmu yang berkaitan dengan perilaku manusia. Ilmu perilaku merupakan human side dari ilmu sosial. Ada 3 kontributor dalam ilmu perilaku, yaitu ada psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Yang pertama, psikologi. Psikologi itu berkaitan dengan bagaimana individu berperilaku, di mana fokusnya itu terhadap tindakan individu itu sendiri. Sedangkan sosiologi dan psikologi sosial itu fokusnya terhadap kelompok atau perilaku sosial yang penekanannya pada interaksi antar manusia. Materi selanjutnya, definisi dan cakupan akuntansi keperilakuan. Akuntansi tradisional merupakan proses pengumpulan, penilaian, pencatatan, peringkasan, dan pelaporan dari informasi keuangan. Sedangkan akuntansi keperilakuan sendiri itu merupakan dimensi dari akuntansi, di mana dia menyangkut perilaku manusia dan hubungannya dengan pendesainan, penyusunan, penggunaan sistem informasi akuntansi secara efisien dan efektif. Secara umum, cakupan akuntansi keperilakuan itu dapat dibagi menjadi 3 area. Yang area pertama, pengaruh perilaku manusia pada desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Pada area ini, itu berhubungan dengan bagaimana sikap dan filosofi manajemen mempengaruhi sifat kontrol akuntansi dan fungsi organisasi. Yang kedua, pengaruh sistem akuntansi pada perilaku manusia. Pada area ini, itu berhubungan dengan bagaimana sistem akuntansi mempengaruhi motivasi, produktivitas, pembuatan keputusan, kepuasan kerja, serta kerjasama. Yang terakhir, metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Untuk area ini, itu berkaitan dengan bagaimana sistem akuntansi dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku. Aplikasi dari akuntansi keperilakuan. Pada aplikasi ini terdapat contoh 1. PT Persada merencanakan untuk mengganti sistem produksi padat karya ke padat teknologi. Setelah dengan teliti melakukan analisis biaya dan manfaat, menyimpulkan bahwa sebuah sistem produksi baru yang padat teknologi harus dipasang untuk menggantikan sistem produksi padat karya. Bagaimana seharusnya keputusan ini diterapkan? Perusahaan dapat dengan mudah membeli perangkat keras, mengembangkan perangkat lunak, melatih tenaga kerja, dan menghitung beban atau biaya yang berkurang. Namun setelah membeli perangkat keras dan mengembangkan perangkat lunak, melatih tenaga kerja, mungkin perusahaan menemukan bahwa sistem produksi yang baru tidak bekerja seperti yang diharapkan karena karyawan melawan untuk berubah. Contoh tersebut menunjukkan bahwa jika aspek keperilakuan dari sebuah keputusan tidak teliti, maka situasi ini dapat menimbulkan masalah besar. Berdasarkan contoh tersebut, manajer harus menyadari bahwa aspek perilaku akuntansi mungkin menyarankan peneliti untuk menginvestigasi dulu untuk mengetahui pandangan karyawan terhadap inovasi. Slide selanjutnya, peran akuntansi keperilakuan. Peran akuntansi keperilakuan sendiri itu untuk memperluas peran akuntansi tradisional dalam memberikan informasi relevan untuk pembuatan keputusan agar mutu keputusan yang dibuat oleh para pembuat keputusan berhasil dengan baik. Maka perlu menggunakan laporan-laporan untuk memperoleh informasi relevan sebanyak mungkin. Informasi relevan ini disajikan oleh para akuntan tradisional melalui laporan-laporan yang disajikannya
yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum, yaitu PABU. Perkembangan riset akuntansi perilaku berdasarkan isu atau pertanyaan riset atau masalah penelitiannya. Riset akuntansi perilakuan ini dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama pengendalian manajerial, di mana riset ini arahnya itu mencakup topik-topik tentang partisipasi, gaya kepemimpinan, dan peranan umpan publik. Yang kedua, pemrosesan informasi akuntansi. Riset akuntansi dalam bidang ini itu berkaitan dengan bagaimana pemakai memproses informasi akuntansi. Yang ketiga, desain sistem informasi akuntansi. Fokus dari riset bidang ini itu adalah isu-isu keperilakuan dari atau dalam keseluruhan desain sistem informasi perusahaan. Yang terakhir, riset proses pengauditan. Penerapan teknik riset akuntansi keperilakuan dalam masalah-masalah auditing merupakan fenomena yang relatif baru. Materi selanjutnya, peluang-peluang riset akuntansi keperilakuan berdasarkan bidang-bidang akuntansi. Arah perkembangan riset akuntansi keperilakuan di masa yang akan datang itu meliputi bidang pengauditan, keuangan, manajerial, sistem informasi, dan perpajakan. Yang pertama, pengauditan. Riset akuntansi keperilakuan di bidang ini lebih banyak berfokus pada masalah pengambilan keputusan. Yang kedua, keuangan. Riset akuntansi pada bidang ini itu memberi kontribusi besar di masa yang akan datang, baik dalam riset pasar modal maupun riset keuangan lainnya. Yang ketiga, manajerial. Pada riset akuntansi keperilakuan ini meriset terhadap variabel-variabel psikologi, riset mengenal gaya manajemen, sistem reward, dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok. Yang keempat, sistem informasi. Pada riset ini itu mengenai format penyajian informasi, dan riset mengenal peran grup support system dan memfasilitasi proses pengambilan keputusan. Yang kelima, perpajakan. Peluang riset akuntansi keperilakuan pada bidang ini itu ada hubungan antara otoritas pajak, pembayaran pajak, dampak terhadap kompleksitas pelaku ketaatan pajak, riset tentang perilaku, tentang kejadian-kejadian jangka, misalnya pemeriksaan oleh kantor pajak. Yang keenam, keahlian dalam pertimbangan dan pengambilan keputusan. Sedangkan tema ini atau riset ini itu berkenaan dengan pertanyaan apakah karakteristik seorang ahli, terutama berkenaan dengan peran dominan basic knowledge. Ketujuh, teknologi dan alat bantu keputusan. Isu utama dari riset ini itu adalah perlunya pemahaman penggunaan kemajuan teknologi sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Yang terakhir, proses grup, pilihan, dan budaya organisasional. Pada tema ini berfokus pada perilaku kelompok, grup, atau organisasi, bahkan pada perspektif internasional antar negara. Yang terakhir, kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya adalah ilmu perilaku itu merupakan bidang ilmu yang berkaitan kepada perilaku manusia. Sedangkan akuntansi atau akuntansi tradisional itu proses pengumpulan penilaian catatan peringkasan pada informasi keuangan. Jadi, akuntansi keperilakuan itu adalah ilmu yang berkaitan dengan perilaku manusia dan hubungannya dengan desain, konstruksi, penggunaan sistem informasi secara efisien. Dan secara umum, cakupan dari akuntansi keperilakuan itu dibagi menjadi 3, ada pengaruh perilaku manusia pada desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Kedua, pengaruh sistem akuntansi pada perilaku manusia. Dan yang terakhir, metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Dan sedangkan peran akuntansi keperilakuan sendiri ini untuk apa? Yaitu untuk memperluas peran akuntansi sendiri dalam memberi informasi relevan untuk pembuatan keputusan agar mutu dari keputusan yang dibuat oleh para pembuat keputusan itu berhasil atau sukses. Baiklah, terima kasih atas semua perhatiannya. Jika saya ada salah, tolong dimaafkan. Sekian video atau pemaparan saya pada video kali ini atau kesempatan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.